Nah, kita lanjutkan ke Safinah. Bab wudu kemarin udah selesai. Bab tentang niat dan tertib udah dijelasin juga. Kita masuk ke dalam bab sekarang pembagian air. Ya. Faslun aqsamul ma', pembagian air. Ya. Al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu secara umum dibagi dua. Ada air banyak, ada air sedikit. Tentunya ini air yang dimaksud ya. Dalam pembahasan ini nanti berkaitan dengan hukumnya. Hukum untuk digunakan itu air untuk bersuci seperti wudu ya, mengangkat hadas kecil, dan mandi mengangkat hadas besar. Itu nanti ada hukumnya, ada aturannya. Maka pertama sebelum menjelaskan hukumnya dibagi dulu tuh air. Al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ada sedikit, ada banyak. Ada air sedikit, ada air banyak. Al-qalilu madunal qullatain. Air yang disebut air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. Ya. Wal katsiru qullatani fa aktsar. Sedangkan air yang banyak itu air yang berjumlah 2 kulah atau lebih. Itu dulu pertama kita tangkap. Air dibagi 2. Ada air sedikit, ada air banyak. Yang sedikit kalau jumlah airnya kurang dari 2 kulah, itu disebut air sedikit. Tapi kalau banyak, itu air yang berjumlah 2 kulah atau lebih, maka disebut air yang banyak, itu air. Nah terus bagaimana kaitannya? Kaitan dengan hukumnya, al-qalilu, air yang sedikit, yatanajjasu biwuqu'in najasati fih wa in lam yataghayyar. Sedangkan air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah, di bawah 2 kulah, ya, nanti akan dijelaskan berapa sih banyaknya 2 kulah itu. Air yang kurang dari 2 kulah, kalau kejatuhan najis, ketetesan misalnya, jatuh tuh najis ya. Ingat, kejatuhan najis, berarti kalau kejatuhan kita melihat, itu najis jatuh di dalam itu air. Kalau nggak melihat, berarti nggak ada najis jatuh namanya. Jadi jangan was-was. Ya. Kita nggak ngelihat najis jatuh terus kita merasa wah air sedikit jangan dipakai, nggak. Ya, tapi selama itu air sedikit kita melihat ada najis yang jatuh, tes masuk ke dalamnya, maka hukumnya air tersebut menjadi najis, berubah menjadi najis. Wa in lam yataghayyar, walaupun tuh air sedikit nggak berubah. Kejatuhan najis nggak berubah, tetap airnya bening, nggak ada bau najis, rasanya juga tetap rasa air. Karena dia sedikit, maka dihukumi air itu najis, walaupun nggak berubah. Kenapa? Airnya air sedikit. Itu kemudian wal ma'ul katsir la yatanajjas. Tapi kalau airnya air banyak, 2 kulah atau lebih, itu air banyak. Kalau kejatuhan najis dia nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, nggak berubah warnanya, tuh air tetap dihukumin suci. Kenapa? Karena airnya air banyak, 2 kulah atau lebih. Walaupun sengaja dimasukin najis nih, sengaja, tapi airnya nggak berubah, ya, airnya nggak berubah, hukumnya tetap suci dan mensucikan tuh air. Ya, tapi kalau dia kejatuhan najis, kemudian dia berubah, entah berubah warnanya, entah berubah rasanya, entah berubah baunya, maka dia najis walaupun dia air banyak. Kenapa? Sudah berubah salah satu dari sifat air tersebut. Nah, jadi ini fasal berbicara tentang ya hukumnya air. Dan air merupakan wasilah, salah satu perantara dari perantara-perantaraan untuk melakukan orang itu bersuci. Ya, jadi alat-alat untuk bersuci itu ada beberapa alat dalam syariat kita. Yang pertama air.
Ya, air. Yang pertama air yang kita kenal itu. Kemudian ada turab, debu untuk tayamum. Itu salah satu alat bersuci. Yang ketiga hajarul istinja. Batu yang digunakan untuk cebok atau istinja, itu juga alat bersuci. Air nomor 1, kedua debu untuk tayamum, ketiga batunya kita istinja, ya. Yang keempat ada bir, alat untuk menyamak kulit bangkai, ya, kulit bangkai binatang. Bangkai kan najis, tapi kulitnya kalau udah disamak jadi suci. Suci. Misalkan ya ada kerbau mati nggak pakai disembelih, bangkai kan, najis, dagingnya nggak boleh dimakan, tapi kulitnya kalau disamak dia jadi suci. Boleh dipakai dibikin alat dompet, alat-alat kulit yang lain, tas dan lain sebagainya, suci dia. Kenapa? Karena sudah disamak. Kulit buaya sama, disamak menjadi suci. Buaya nggak boleh dimakan, dia mati dibunuh misalnya, bangkai. Tapi kulitnya disamak sehingga menjadi suci, boleh. Ya. Walaupun dia termasuk hewan yang nggak boleh dimakan. Ya. Yang nggak akan suci kalau disamak cuma 2, babi dan anjing. Walaupun disamak bersih udah bagus nih, tetap nggak boleh. Tetap najis. Nggak ada juga sih pas anjing. Nggak ada, tapi ya sempat beredar kan ya. Sempat beredar dari kulit babi. Ya. Yang dibilang katanya polanya ada pola khusus tuh, ada tiap berapa senti ada pola titik 3. Ada yang mengatakan itu kulit babi. Ya. Hukumnya najis tetap. Nah. Tapi kalau kulit anjing mungkin nggak ada, wallahu alam. Nah, ini air yang digunakan bersuci. Ini punya ta'rif, punya pengertian. Air itu apa sih maknanya air? Ya kita bisa bilang air itu yang biasa kita temuin setiap hari, yang kita minum, yang kita pakai mandi. Iya. Dalam syariat dia punya ta'rif, dia punya makna atau pengertian tersendiri. Yang dimaksud dengan air adalah jauharun, latifun, syaffafun, yatalawwanu bilawni ina'ih, yakhluqullahu riya 'inda tanawulih. Ya. Yang dimaksud dengan air adalah jauharun, satu benda berharga. Benda berharga. Berharga nggak air? Ya, berharga banget. Buktinya benda berharga kita nggak bisa berpisah dengan air. Ya. Coba dipisahin, nggak bisa. Itu termasuk salah satu barang yang mahal, tapi Allah jadikan murah buat kita. Sama seperti udara yang kita hirup nih. Iya, sama. Mahal tapi Allah jadikan murah. Gratis bahkan. Iya. Ada yang sebaliknya, barang murah tapi Allah jadikan mahal, ada. Seperti emas dan perak. Murah, kenapa? Kita bisa berpisah. Kita nggak punya emas, perak masih bisa hidup. Beda dengan air, kita berpisah sama air bisa hidup. Mati. Nah, tapi Allah jadikan mahal yang barang murah tadi, dibalik sama Allah Ta'ala. Tapi nanti di akhir zaman akan kembali ke fitrah aslinya. Kalau udah dekat kiamat, dibalik. Ntar emas perak itu dibuang di jalan-jalan, nggak laku. Dan nggak ada yang mau mungut, nggak laku, dia udah tahu. Nanti kembali seperti fitrahnya aslinya, itu air. Itu emas perak. Nah, itu air, benda berharga. Latif, lembut, sifatnya lembut. Kenapa? Bukti saking lembutnya nggak bisa kita pegang. Kita pegang lepas, keluar. Bisanya diwadahin. Ya. Yatalawwanu bilawni ina'eh. Itu air akan menyesuaikan warnanya sesuai tempatnya. Kita tempatin gelas warna biru, ya dia dilihat biru. Dipindah ke gelas warna kuning jadi kuning. Ya, ngikutin warna gelasnya. Nah, di sini kemudian ulama melanjutkan yakhluqullahu riya 'inda tanawulihi. Yang mana ketika kita mengkonsumsi itu air, kita minum misalnya, Allah menciptakan hilangnya rasa dahaga bersamaan dengan kita minum.
Jadi pas kita minum, rasa haus kita hilang. Siapa yang menghilangkan rasa haus kita? Air tersebut? Bukan. Allah Ta'ala. Ya. Jadi bersamaan dengan kita meminum itu air, Allah ciptakan hilangnya rasa haus. Berbarengan. Nah, di situ ada makna tauhid. Jadi yang menghilangkan rasa haus, yang memberikan rasa kenyang, itu Allah Ta'ala, bukan objek yang kita konsumsi tadi, bukan. Tapi bersamaan dengan kita minum air, Allah ciptakan hilangnya rasa haus. Coba kalau Allah nggak ciptain, nggak bakal, walaupun kita minum air satu dunia, kita minum semua, nggak bakal hilang tuh haus. Buktinya, contohnya, banyak contohnya. Misal, orang di dalam kitab-kitab sejarah, manaqib, orang yang membunuh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Allah azab di akhir umurnya, pada saat mau meninggal, dia kehausan. Diambilin air segelas, masih haus, nggak hilang. 2 gelas, masih haus, nggak hilang. 3 gelas, nggak haus. Dia minta, jangan segelas, bawain seember, katanya. Tuh orang. Dibawain seember, dia minum sampai perutnya membesar, masih nggak hilang dia punya haus. Nah, itu apa? Tuh air nggak berfungsi. Tuh air nggak mampu menghilangkan tuh dahaga, tapi Allah lah yang menciptakan. Maka Allah cegah. Jangan hilang tuh dahaga. Allah perintahkan. Sama seperti api, yang kita tahu api itu membakar dan panas, tapi pada saat membakar Sayyidina Ibrahim ingin dibakar, Allah perintahkan jadi dingin. Sehingga dia keluar dari kebiasaan, di luar biasa. Biasanya panas ini berubah menjadi dingin. Bahkan dinginnya dingin yang nikmat, yang sejuk. Kata Nabi Ibrahim, saking sejuknya dan nikmatnya rasa sejuk yang aku rasakan pada saat aku dibakar, kata Nabi Ibrahim, ya. Beliau mengatakan, aku selama 40 hari pengen seperti itu seumur hidupku, saking nikmatnya. Nikmatnya itu rasa sejuk di dalam api. Kehidupanku yang di luar api masih kalah nikmat seperti dibandingkan kehidupanku yang pada saat aku dibakar selama 40 hari itu. Nah. Nah, itu air begitu maknanya, ya. Benda berharga, lembut, tembus pandang, kemudian menyesuaikan warna tempatnya, dan ketika orang meminumnya Allah ciptakan hilangnya haus. Nah. Air itu alat yang paling utama untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudhu, itu air. Untuk menghilangkan najis, itu air, ya. Nah, baik wudhu sunnah, wudhu yang wajib, mandi sunnah, mandi wajib, semua menggunakan air. Nah, sedangkan air itu sendiri, ya, air banyak maupun sedikit dibagi 3. Dibagi 3. Ada yang disebut ma'un tahur, air yang tahur. Yang kedua, air tahir. Yang ketiga, air najis. Yang pertama, air tahur adalah air yang suci, dirinya sudah bersifat suci, dan bisa mensucikan yang lain. Jadi bisa digunakan wudhu, sah, digunakan mandi, sah, digunakan menghilangkan najis seperti orang cebok, istinja, sah. Suci, menjadi suci. Karena dengan menggunakan air apa? Tahur, air yang suci lagi mensucikan. Nah, sedangkan yang kedua, ma'un tahir, suci saja. Berarti apa? Dia suci untuk dirinya saja, tapi nggak bisa mensucikan yang lain. Contoh, air kopi yang kita minum, suci nggak? Suci. Kalau nggak suci nggak boleh kita minum. Tapi bisa nggak buat wudhu? Nggak bisa. Bisa nggak buat cebok? Nggak bisa, dirubung semut ntar. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, air najis. Kalau air najis tadi seperti air sedikit yang kejatuhan najis tadi. Walaupun nggak berubah, dia dihukumin najis. Begitu juga air banyak kemasukan najis, dia berubah sifatnya, maka menjadi najis juga itu air. Sehingga nggak berfungsi untuk digunakan thaharah. Nah. Air yang boleh digunakan bersuci lagi mensucikan ada 7 di bumi ini. Allah berikan 7. Ya. Allah berikan 7. Ada air ma'us sama yang turun dari langit. Air hujan.
Maka setiap air hujan bagaimanapun bentuknya sah digunakan berwudu. Ada air hujan misalkan kok dicobain gini kok manis nih air. Misalnya nih. Tetap. Kenapa? Karena itu air yang turun dari langit. Boleh. Andai kata ada air yang turun dari langit bentuknya susu sekalipun, tetap dibuat wudu sah. Kenapa? Ya, diminum. Minum fadhal. Air hujan nih yang turun nih, ya. Air hujan yang turun itu air yang jelas-jelas halalnya. Air yang paling jelas kehalalannya. Makanya disunahkan pertama kali turun hujan, kalau udah lama nggak turun, kita disunahkan ngambil tangan, kita minum. Kenapa? Itu sesuatu yang jelas kehalalannya dapat membangkitkan kita punya semangat untuk taat. Pasti kita giat, tapi jangan kebanyakan. Tar radang ya. Langsung tapi. Hah? Langsung. Jangan ada genteng. Iya langsung pakai tangan gini. Yang kena. Hah? Enggak, kalau pas di rumah suka ada tang-tang tuh. Kena itu. Pakai tangan gini, hirup. Tadi jangan lupa adabnya minum. Dihirup. Jangan diteguk banyak nih. Iya. Iya. Kemudian ma'us sama. Yang kedua, ma'ul ard. Air yang keluar dari bawah tanah. Ya. Air sumur, ya. Kemudian yang ketiga ada air ma'ul thalaj. Air salju. Air salju itu apa? Yang turun dalam keadaan beku, kemudian beberapa saat dia mencair, boleh digunakan wudu. Bukan pada saat masih beku ya, ambil perongkol bekunya dibuat gosok, enggak. Biarin mencair dulu, ambil wudu ya. Kemudian ada lagi air laut. Air laut pernah dulu sahabat bersama Nabi SAW berlayar ya, bawa bekal air sedikit, cuman cukup buat minum. Waktunya mau sholat, maka minta izin nih sahabat, ya Rasulullah, ya kami kata sahabat bawa bekal air yang dari tanah itu, tapi di laut sekarang. Boleh enggak? Ini air hanya untuk minum jumlahnya, cukup untuk minum, enggak cukup untuk bersuci. Boleh enggak kami berwudu dengan menggunakan air laut? Bersuci dengan menggunakan air laut? Maka jawab Nabi, jawabannya singkat tapi mengandung makna yang luas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Pertanyaannya boleh apa enggak, tapi jawaban Nabi luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya suci dan bangkainya halal. Bangkainya laut halal, enggak pakai disembelih lagi udah. Ya, jangan nanti bangkai ikan dibilang ini disembelih pakai cara syariat tuh. Enggak pakai disembelih udah suci itu. Kenapa? Karena itu bangkai laut. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Bangkainya halal, suci airnya, boleh digunakan untuk wudhu dan sah. Bahkan untuk mandi. Oh, tengah malam di tengah laut, janabah. Maaf, mimpi basah. Dari kecapean, tahu-tahu basah. Ya. Mau mandi, nggak ada air di kapal. Dia boleh nyelam di air, pure. Saya niat mengangkat hadas besar keluar, suci udah. Ya, suci, mensucikan. Cuman kalau mau pakai cara yang sunnah, bukan yang nggak ringkes, yaitu yang afdal. Nah. Ada air yang suci, tapi dia nggak makruh, hukumnya digunakan, udah nggak ada hukum apa-apa, sah langsung. Air mutlak namanya. Itu air nggak ada ikatan sama, nggak ada sebutan air embel-embel apapun. Itu berarti air yang mutlak. Ya. Kalau yang ada ikatan, contohnya begini. Di botol ada air mawar. Ketika dia dipindah ke tempat lain, disebutnya apa? Tetap air mawar apa air doang? Tetap air mawar. Ikatannya ngikut terus. Dipindah kemana? Dipindah ke piring. Ini apa? Dicium, oh air mawar. Tetap. Mawarnya ngikut terus. Tapi kalau air mutlak, nggak punya ikatan, nggak punya embel-embel. Walaupun dia dibilang air aqua, dipindah ke piring atau ke bejana, ini apa? Air. Nggak dibilang air aqua lagi, embel-embelnya misah langsung. Tapi kalau air mawar, mau dipindah kemana tetap namanya air mawar. Nah, kalau yang masih embelnya ngikut terus, itu berarti nggak boleh sudah. Ya, air mawar nggak bisa digunakan. Nah. Karena ada dua objek. Iya. Karena embel-embelnya ngikut terus. Ya. Lain kalau air sumur, dipindah ke tetap air.
nggak sumurnya lepas. Karena ikatannya itu nggak mengharuskan, nggak harus. Karena air mawar itu berasa wangi mawar gitu. Nah, jadi kata ulama meringkes maknanya biar lebih mudah. Selama embel-embel yang ngikut terus harus, berarti dia nggak boleh. Nah, jadi apapun, bukan air mawar doang. Salah satu contohnya air mawar. Ya tentunya air mawar termasuk bukan air yang 7 tadi, ya. Air salju tadi. Kemudian air sumur, air yang ada di sumur. Itu sah. Yang ada di sumur. Kemudian air yang dibor dari tanah, walaupun bukan dari sumur, dari tempat lain, mancur air, ya. Air yang keluar dari gunung misalnya. Itu air-air yang suci, yang sah digunakan untuk bersuci. Nah, tapi di dalam air-air yang suci tadi ada air mutlak, yaitu tadi yang nggak pakai embel-embel, atau embel-embel tapi nggak harus, nggak mengikat. Kemudian ada yang digunakan suci, digunakan wudhu suci, digunakan mandi suci, tapi hukumnya makruh. Apa? Yang pertama, air musyammas, air yang terjemur matahari, tapi dengan beberapa syarat. Bukan segala air yang terjemur matahari terus kita bilang makruh, enggak. Yaitu apa? Apabila ada 7 syarat, kalau 7 syarat ini ada dalam air, itu air, hukumnya makruh. Tapi kalau syaratnya kurang 1 aja, enggak makruh. Kenapa dikatakan air musyammas ini makruh? Karena ada riwayat, ya, ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW melarang Sayyidatuna Aisyah untuk menggunakan air musyammas, air yang terjemur matahari tadi, karena Nabi mengatakan dalam sabdanya itu, karena itu dapat menyebabkan baros. Baros itu penyakit kusta, penyakit kulit, belang. Ya, bukan kusta, belang. Dapat menyebabkan belang. Ya, cuman karena riwayat hadisnya itu dhaif kata ulama, maka hukumnya tidak sampai kepada taraf haram. Hanya sampai kepada taraf makruh saja. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain tidak makruh. Tidak makruh, seperti Imam Nawawi mengatakan nggak makruh itu air musyammas. Ya. Cuman dalam madhab kita Syafi'i, ya, kebanyakan ulama mengatakan makruh saja karena bahayanya itu air hanya sampai kepada taraf kira-kira, baru dugaan. Baru diduga itu air musyammas dapat menyebabkan belang. Karena terbukti banyak orang yang berwudu dengan ma'ul musyammas juga nggak sampai belang, ada. Tapi ada dalam sekian ribu orang, 1-2 orang yang belang ada. Jadi tarafnya nggak sampai kepada taraf haram, makruh saja. Nah, tapi untuk bisa dikatakan air yang terjemur matahari itu betul-betul makruh, harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, an yakuna tashmis bi baladin har fi zamanil har. Ini penting. Syarat pertama nih. Hendaknya itu air yang terjemur matahari tadi berada terjemur dengan matahari di negara yang panas. Seperti Mekah, negara Jazirah Arab, Mekah, Hijaz, Hadramut, itu negara panas. Dan fi zamanil har, di musim panas. Kalau kejemur matahari di musim dingin nggak ngaruh. Kenapa sebenarnya? Karena kalau musim panas itu saking kuatnya, itu dapat mengeluarkan, ya, bejananya, kotoran atau zat karat yang ada di bejana air tadi. Saking panasnya dia ngeluar sehingga bercampur dengan air tadi. Ya, itu yang pertama syaratnya. Tapi harus kepenuhin nih syarat. Yang kedua, an yusta'mala fi hali hararatihi. Air tadi digunakan pas dalam keadaan masih panas. Lain kalau kita ngewadahin tuh air, terus kita diemin sejam 2 jam, udah dingin baru kita pakai, nggak makruh hukumnya, nggak makruh. Ya. Yang ketiga, an yakuna fil aniyatil muntabi'ah ghairadz dzahabi wal fiddah. Itu air, ya, berada di tempat yang terbuat dari logam. Tempatnya harus dari logam. Kalau tempatnya ember plastik, nggak ngaruh. Harus dari
logam. Nah itu tadi, kena panas di musim panas, di negara panas, di tempat bejana yang dari logam, nah kotoran itu logam, zatnya itu logam akan memisah dan bercampur dengan air. Nah itu yang membahayakan katanya. Nah. Yang bukan dari emas dan perak. Kalau dari emas dan perak malah nggak keluar zatnya. Nggak keluar. Sehingga hukumnya nggak makruh. Makruh nggak? Nggak makruh. Kalau emas dan perak. Logam selain emas dan perak, makruh. Tapi emas dan perak nggak makruh. Tapi dikatakan hukumnya haram. Kenapa? Menggunakan emas dan perak sebagai bejana. Nggak boleh. Ada larangan. Kuningan? Kuningan nggak? Kuningan termasuk. Yang itu tadi. Logam. Nah, selain emas dan perak ya. Jadi kalau plastik itu Nggak apa-apa. Kalau toron itu Nah, nggak apa-apa. nah, nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, kalau di negara kita nggak ada itu air musamas. Kalau sesuai syarat ini. Panas soalnya. Kan bukan negara panas. Walaupun panasnya sekarang kita ngerasain panas, tapi bukan negara panas. Bukan seperti di Hadramut atau di Hijaz. Di Hijaz itu paling pernah sampai Al-Fagir pernah sampai 57 derajat. Panas banget itu. Panas. Ya. Wong jenazah ya, kalau di negara panas dimasukin dalam kubur 40 hari udah bersih, dibuka kering, udah nggak ada, saking panasnya itu. Ya, itu jenazah yang secara umum ya, begitu. Nah. An yakuna isti'maluhu fil badan. Digunakannya untuk badan. Kalau digunakannya bukan untuk badan kita, untuk misalkan untuk minum lain, Nggak apa-apa. nggak lain, hukumnya nggak makruh, misalnya. Tapi ditambahkan syarat lagi an yajida ghairahu. Ketika dia mendapati air selain itu. Nah, kalau nggak dapatin air selain itu, tapi ini semua ada syarat tadi. Kan musamas tuh berarti air. Tapi karena nggak ada yang lain, menggunakan tuh air nggak makruh. Iya. Tapi di negara kita nggak kena tuh syarat-syarat tadi. Iya. Ada sebagian syarat yang nggak kena. Cuman kata ulama untuk berhati-hati ya, kalau bahkan di tempat yang terbuat dari plastik sekalipun, kalau terkena panas yang kuat seperti di negara Arab, terkadang kelihatan zatnya di atas, di bagian atas air itu seperti ada minyak. Nah itu berarti kan luntur juga. Itu hati-hati aja. Tapi hukumnya nggak haram, nggak. Digunakan sah, suci dia, mensucikan. Nah. Maka dianjurkan untuk didinginkan. Biasanya mereka yang di negara-negara panas, dari toren, dari keran-keran dipindah ke ember dulu. Ember-ember besar didiemin dulu. Ya, besoknya digunakan untuk mandi apa sudah, maka udah hilang tuh syarat-syarat tadi. Ya, jadi sah. Jadi hukumnya lebih aman. Nah. Yang terakhir, waktunya masih luas. Waktunya untuk sholat masih luas, sehingga dia jangan buru-buru menggunakan tuh air, karena barangkali ada air yang lain, atau bisa dia menunggu itu air sudah menjadi dingin. Kalau waktunya sempit, nggak ada air lain, ya udah pakai air tadi, hukumnya tidak makruh. Nah, yang jelas intinya ini pembahasan berkaitan tentang air banyak dan sedikit. Air banyak, air sedikit kurang dari 2 kulah. Dan 2 kulah itu berapa? Sekarang 2 kulah itu adalah 200 liter. Sebagian ulama mengatakan. Ada Imam Nawawi mengatakan 216 liter. Maka kalau air mencapai jumlah 216 liter, hukumnya dia 2 kulah, berarti disebut air banyak. Maka hukumnya kejatuhan najis dia nggak berubah, sifat-sifatnya tetap suci itu air, walaupun najis masuk ke dalamnya. Karena dia air banyak. Nah, air yang kurang dari 200 liter, 195 liter, 190 liter misalnya, berarti dia air sedikit. Kejatuhan najis, walaupun dia nggak berubah, tetap dihukumin untuk air najis. Nah. Atau, kalau tempat airnya itu berbentuk persegi, maka
ukurannya, bagian dalamnya ya, bukan bagian luarnya nih, bagian yang mulut yang bagian dalam, 60 minimal, ini minimal, 60 cm lebar, 60 cm dalam, 60 cm tinggi. Ya, dalam, lebar, panjang. 60 cm, 60 cm, 60 cm. Kalau airnya penuh menempati itu tempat yang 60 cm tadi, hukumnya dia air banyak. Apalagi kalau dia lebih dari 60 cm, 100 cm, 100 cm, ya besar berarti. Kayak toren. Toren bukan 200 liter lagi, 1000 liter itu. Iya. Ya, 1000 liter itu. 1000 liter. Hukumnya dia air banyak. Nggak ngaruh kalau dia selama dia masih berwujud air, masih dikatakan air, hukumnya suci, mensucikan. Tidak najis, tidak sah dan sah digunakan untuk bersuci. Sedangkan air sedikit yang kurang dari 2 kulah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada soal, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tafadhol. Berkaitan nih air nih, dengan air nih. Kalau air di bawah 200 berarti nggak bisa buat mandi. Bisa, selama nggak berubah, selama nggak berubah, nggak kejatuhan najis, ya suci. Nggak syarat mengalir. Nggak syarat mengalir, nggak. Kita ngambil gayung, maksudnya kita masuk ke embernya, nggak. Pakai gayung kan, nggak masalah. Jatuh lagi ke ember, jangan, ya sebisa mungkin kita jangan sampai jatuh ke ember. Nah, usahakan, karena ini urusannya untuk mandi besar, maksudnya mandi junub ya. Percikan tadi kalau banyak ya, kembali ke ember, hukumnya mustakmal, nggak najis, tapi dia mustakmal, tetap dihukumin suci tapi nggak mensucikan. Ya. Nah, sebisa mungkin kita menghindar jangan sampai percikannya itu yang masuk ke ember banyak, ya, begitu. Itu dalam madhab kita Syafi'i. Sedangkan dalam madhab yang lain, madhab Imam Malik, air itu tetap suci, mensucikan selama dia nggak berubah sama sekali sifatnya. Mau banyak, mau sedikit, dia nggak berubah, suci. Tapi kalau udah berubah sifatnya, udah nggak boleh buat bersuci. Itu dalam madhab Imam Malik. Mau kepercikan, mau nggak kepercikan, selama dia masih berwujud air, suci. Itu dalam madhab Imam Malik. Tapi dalam madhab kita, madhab Syafi'i, yaitu tadi, air yang sedikit, di ember kecil misalnya, kita mandi, percikannya masuk, bekas kita mandi nih. Kita kan, ini kan bekas mandi mengangkat hadas kan? Hadas, air yang membawa hadas masuk ke dalam ember, maka dihukumin mustakmal kalau dia air sedikit, apabila percikannya banyak. Nah itu tadi. Nah ini hukumnya dalam madhab kita, Imam Syafi'i. Sedangkan dalam madhab Imam Malik, selama dia masih dikatakan air, dia suci, mensucikan. Imamul Haddad, ya, beliau mengatakan, kalau saya bukan karena menjaga ta'addub kepada Imam Syafi'i dan ta'addub kepada pendahulu-pendahuluku, aku dalam masalah air lebih condong ke dalam madhabnya Imam Malik. Itu. Imam Haddad, ya. Kenapa kita perlu menyampaikan ini? Tujuannya bukan apa? Bukan kita, anak ikut Maliki aja, enggak, bukan. Tujuannya supaya kita nggak was-was, itu aja. Nah, itu aja. Nah, kita sebisa mungkin berhati-hati, jangan sampai percikan yang bekas tadi, bekas wudu nih, kita wudu nih, ini airnya yang rontok dimasukin lagi ke ember. Kalau airnya air sedikit, itu mustakmal, nggak bisa buat bersuci lagi. Itu dalam madhab kita. Nah, makanya kalau orang dulu itu dari mereka perhatian sama syariat, itu antara 2 kamar mandi yang berjajar, yang nyambung, yang satu tempat untuk WC, buang hajat, yang satu untuk mandi. Dipisah dulu kan? Kalau dulu dipisah. Itu yang tempat untuk buang hajat, itu biasanya baknya kecil. Tapi dia bikin lubang besar, nyambung sama bak besar di kamar mandi sebelah. Sehingga air itu walaupun di bak yang kecil dianggap air banyak. Kenapa? Nyambung dengan air yang di sebelah yang gede baknya. Sehingga walaupun kecil tetap air banyak tuh. Kenapa? Nyambung kok. Digerakin yang sini, yang di sebelah ikut gerak. Ente bisa lihat di beberapa masjid-masjid lama biasanya. Hatta di Masjid Riyadh Solo, kamar mandinya nyambung kan? Baknya. Nyambung. Nyambung sama bak-bak sebelahnya. Jadi kecil. Bolong nyambung sehingga airnya banyak. Iya. Nah, itu air banyak hukumnya. Dihukumin air banyak.
Ya, apalagi kalau sekarang lebih banyak praktis lagi, ada shower, ada ya gampang dipasangnya apalagi zaman sekarang. Nah, kalau shower lebih itu sudah air banyak itu sudah. Aman. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada soal? Tafadhol. Kalau nggak ada, kita akhiri di majelis kita ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kita kaji dan bisa mengamalkannya ma'an syirahis sudur, dengan lapang dada dan penuh faham dan taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Ala hadini akul niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل الحق وآله والصحب حداد طش الصحب والحمد للإله بالبر والتناهي سبحان ربي
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.